Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Olivia Dona Hakim, mahasiswa Manajemen Pendidikan 2020B, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi segmentasi, targeting, and positioning. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan selamat menyaksikan. Yang pertama mengenai segmentasi. Pengertian segmentasi itu adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang tujuannya itu dapat menentukan segmen pasar yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, perilaku konsumen, dan yang mungkin membutuhkan produk bersamaan. Selanjutnya mengenai tahapan awal segmentasi. Jadi, kita harus melakukan marketing research guna mengetahui yang pertama besar pasar. Jadi, kita nih di besar pasar ini banyak mengetahui konsumen dalam membeli produk. Lalu yang kedua ada daya beli, jadi kemampuan konsumen tersebut untuk membeli barang yang dibutuhkan. Yang ketiga ada perbedaan. Nah, perbedaan ini terkait jenis produk, cara pengemasan, dan lainnya. Yang keempat ada pesaing, jadi perusahaan harus menyediakan nilai dan kepuasan yang lebih dibanding dengan pesaingnya. Yang kelima ada keterjangkauan. Di keterjangkauan ini mobilisasi dalam mencari bahan baku. Yang terakhir yaitu sumber daya manusianya. Jadi kemampuan sumber daya manusia dalam menyediakan dan memproduksi barang tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai targeting. Jadi targeting adalah suatu proses memutuskan dan memilih segmen pasar mana yang akan dilayani oleh perusahaan. Targeting ini sangat penting dilakukan karena dengan tahap targeting perusahaan dapat menentukan segmen pasar yang ingin dilayaninya. Seleksi pasar sasaran terdiri dari kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani mereka. Di sini terdapat landasan targeting. Yang pertama itu ada sumber daya perusahaan. Jadi sumber daya perusahaan ini mereka yang mendukung perusahaan seperti sumber daya manusia, finansial, dan bahan baku. Lalu ada variabilitas produk. Ini tuh berkaitan dengan harga, warna, rasa, dan jenis dari produk tersebut. Lalu ada strategi pesaing. Strategi ini memasarkan produk dengan menarik perhatian pembeli. Selanjutnya ada tahapan produk dalam daur hidup. Nah, ini tuh berkaitan dengan ketahanan produk seperti waktu pemakaian dan penyimpanannya. Dan yang terakhir dari landasan targeting ada variabilitas pasar. Ini tuh bermacam produk dengan merek yang sama. Yang terakhir kita membahas mengenai positioning. Jadi positioning ini adalah proses membedakan produk jasa agar menjadi unik dan inovatif dibandingkan dengan pesaing lainnya. Terkait dengan apa yang dilakukan terhadap pikiran dan keinginan para konsumennya. Terdapat 3 langkah dalam melakukan positioning. Yang pertama itu kita harus mengenali dulu keunggulan yang mungkin dapat kita tampilkan dalam perusahaan. Lalu yang kedua kita memilih keunggulan yang paling kuat dari produk tersebut. Dan yang terakhir kita itu menyampaikan keunggulan secara efektif kepada target pasar.